Shalom, selamat sore para wanita yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang berbahagia, amin. Amin. Hari yang penuh dengan sukacita, amin. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini sekali lagi Engkau beri kami kesempatan untuk kami berkumpul bersama, merayakan kebaikan Tuhan. Untuk kami bersuka cita bersama-sama, untuk kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sungguh anugerah bagi kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami sungguh rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hati kami, pikiran kami, waktu kami sepenuhnya untuk Tuhan. Mari Tuhan memberkati ibadah kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, Engkau pasti beri kami sukacita. Engkau pasti beri kami kemenangan. Hari ini kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, mari berikan senyum kanan kiri gitu ya. Kalau ada yang belum sukacita, mbok ya sedikit dijawel, ayo sukacita. Amin. Karena sukacita dari Tuhan itu jadi kekuatan kita. Amin. Amin, ibu-ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
Ya, silakan ditengok kanan kiri lagi sebelum duduk. Bener ini sudah sukacita ya. Bener Pak belum? Mari para ibu-ibu silakan duduk kembali. Hari ini hari yang spesial buat kita karena ada bintang tamu istimewa sore hari ini ya. Saudara-saudara kita dari tim grup Lavender ya. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang meriah buat tim Lavender. Ya, kita akan menyaksikan pelayanan mereka sore hari ini bersama-sama. Mari dipersilahkan.
Puji Tuhan, kami yang nonton jadi kepingin ikut goyang, tapi kami tidak bisa. Nanti kapan-kapan diajari ya, iya. Baik, sangat memberkati, terima kasih. Kita semua diberkati dengan wanita-wanita yang hebat, amin. Semua di sini pasti wanita-wanita yang hebat, tinggal ditunjukkan aja. Amin Ibu-Ibu, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai,
kami mengakui kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah adalah tujuan hidup kami. Engkau pembuat mujizat yang sejati bagi setiap kami. Engkau mengetahui keberadaan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan-Mu. Setiap kami ada di dalam tangan-Mu. Pada sore hari ini setiap kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Roh-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah perlindungan kami. Engkau-lah yang memimpin kami. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang boleh ada di dalam hati kami. Hanya Roh-Mu yang bertata di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah bertata di atas pujian kami. Kau menjamah setiap kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini menerima lawatan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatalah Tuhan, bersabdalah pada kami. Kau kuasai pikiran hati dan lidah hamba-Mu, hamba-Mu yang terbatas. Namun Engkau Allah yang memampukan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kau memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Firman-Mu boleh menjadi obat bagi kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Ketemu lagi Ibu-Ibu. Jangan bosan-bosan ya. Kalau bosan, ingat apa yang beberapa Selasa lalu yang disampaikan oleh Ibu Wiwin. Jangan tertidur. Kalau ibu-ibu tidur, saya bingung, ya. Baik, malam hari ini saya akan meneruskan 2 Selasa lalu yang belum terselesaikan. Bagi ibu-ibu yang tidak hadir, saya akan mengulas sekilas, dan bagi yang hadir, biarlah ini menjadi reminder lagi, menjadi pengingat ya, merefresh lagi, ya. Tema yang saya bawakan kemarin 2 Selasa lalu adalah wanita idaman keluarga menurut standarnya Tuhan. Jadi idaman keluarga bukan cuma idaman keluarga saja, tapi menurut standarnya Tuhan. Karena kita ini orang percaya ya. Referensi ayatnya ada di dalam Amsal 31 ayat 10. Dikatakan bahwa istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kalau permata itu dilihat dari keberadaannya, dia itu dipendem jauh di dalam bumi. Permata indah, berharga di dalam bumi, mencerminkan bahwa wanita itu yang diperhitungkan itu inner beauty-nya, ya, kecantikan yang dari dalam. Kemudian jika dilihat dari sifatnya, permata itu kan padat, kuat, solid, anti gores, tidak mudah pecah. Mencerminkan bahwa wanita itu kuat dalam segala situasi. Musim gugur, musim hujan, musim panas, musim salju, musim opo wae, dia tetap kuat. Jika dilihat dari pancarannya, cemerlangnya, dimanapun wanita itu berada, dia harusnya memancarkan kemuliaannya Tuhan. Jika saya berada di dalam satu komunitas, kemudian keberadaan saya itu membuat komunitas sebagian itu tidak merasa nyaman, maka yang perlu dipertanyakan, kualitas pancarannya Tuhan di dalam hidup saya itu ya apa? Apakah saya memancarkan kemuliaannya Tuhan, ataukah justru malah mempermalukan Tuhan? Jika dilihat dari kejadiannya, ya, di dalam kejadian 2 pasal 12, wanita itu langsung mendapat gelar sebagai penolong. Langsung dia dapat gelar sebagai penolong. Istimewa. Ya, kata penolong di situ, istilah penolong itu juga dipakai untuk menggambarkan Allah.
Di dalam Mazmur 33 ayat 20 ya. Dan Mazmur 115 ayat 11, di situ dikatakan dialah penolong, dialah pertolongan. Jadi betapa istimewanya wanita itu ya. Nah, sebagaimana saya sampaikan 2 Selasa lalu, saya menyaksikan kehidupan saya di dalam pemberitaan firman itu, di mana saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri itu jauh di bawah standarnya Tuhan. Karena latar belakang saya dari seberang, saya masih harus banyak belajar firman. Ya, namun pada akhirnya saya bertemu dengan seorang bapak rohani di dalam Komsel. Beliau memberikan satu ayat firman Tuhan, membekali satu firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk menjadi wanita idaman keluarga yang menurut di slide 5, takut akan Tuhan ya. Jadi menjadi wanita idaman menurut standarnya Tuhan harus dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Takut di sini tuh bukan Tuhan ini medeni, mengerikan, yang nek jahat itu langsung punya punishment gitu. Enggak. Kita lihat di definisi takut akan Tuhan itu ya opo. Di slide 6. Di sini artinya bahwa menghormati kekudusannya, kemuliaannya, keagungannya, dan kuasanya yang besar. Nah, dari rasa takut sama Tuhan karena menghormati kekudusannya, kehormatannya, kemuliaannya, keagungannya, dan mengakui kuasanya yang besar, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi wanita itu nek pertama wis sama Tuhan itu ngerti apa yang harus dikerjakan, mengenal Allah itu sopo, yang disembah kuwi sopo. Ya. Nah, kemudian yang di poin kedua, ini materi Selasa lalu ya, saya hanya mengulas sekilas saja. Memiliki hati yang rela dibentuk. Referensinya di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Di sini saya masuk ke dalam training centernya Tuhan. Masa training ini keegoan, kepintaran, kemauan, kedikdayaan, keinginan, harta tahta itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kemauannya Tuhan mau dibentuk kita ini seperti apa. Dibentuk sampai menurut Tuhan tuh ketok indah banget, ketok wapi. Nah, di saat pembentukan itu tergantung respon kita terhadap firman. Kalau Yeremia ini tidak merespon firman pada waktu Tuhan mengatakan pergi ke tukang periuk, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama dengan pada waktu saya ada penerima tamu, pada waktu menanyakan ke saya dan saya merespon ajakannya, akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang saya bisa mengajarkan kepada anak-anak saya. Yang tadinya saya putus asa, bagaimana saya ngajar kerohanian anak-anak saya? Karena pengetahuan firman saya sangat minim waktu itu ya. Agak keluar dari materi, renungan hari Kamis malam, yang datang doa hari Kamis malam, saya sangat diberkati sekali renungan singkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa melayani didasari karena mencintai Tuhan. Apapun jenis pelayanannya, hati yang dilihat bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Malam itu saya duduk di sana. Saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang Bapak Gembala sampaikan, singkat, tapi membuat saya, wah ini ternyata. Di dalam pelayanan, tidak ada itu yang namanya pelayanan kelas ekonomi,
Tidak ada namanya pelayanan kelas VIP atau pelayanan very very important person, tidak ada. Yang membedakan adalah hatinya, bagaimana dia mencintai Tuhan. Yang ting-tong di situ, yang bersuara merdu WL dan singer, yang genjreng-genjreng gitar di situ, dan yang ngedrum di sana, di hadapan Tuhan all the same, semua sama. Yang membedakan tuh hatinya seberapa besar dia mencintai. Saya adalah produk dari seorang penerima tamu yang melayani dengan hatinya yang cinta Tuhan. Dia memiliki talenta yang dikembangkan. Talenta ini ngomong, ngerti nek jemaat baru dikeker sama dia. Saya baru pertama kali datang, ditanya anak saya berapa, kemudian dia follow up, dia kerjakan tugasnya sampai selesai. Itu seorang penerima tamu, ibu muda. Dan saya adalah produk dari yang melayani, yang seperti dikatakan Bapak Gembala tadi, melayani dengan cinta. Jadi saya pesan kepada semua, terutama yang pas di depan itu, ayo, pada waktu saya disalami, saya ditanya, itu seolah-olah saya itu berkata, welcome, kamu keluargaku. Karena kita ini ada family ya, kita ini keluarga. Jadi tidak ada itu yang namanya pelayanan kelas ekonomi, kelas VIP, atau kelas VVIP. Lanjut ya, kita kembali lagi. Di dalam tahap pembentukan ini, memiliki hati yang rela dibentuk ini, angin, topan, badai, gelombang, bukan hanya lewat ya, seperti saya ceritakan kemarin, tetapi saya alami ya. Kita belajar dari burung Raja Wali naik terbang itu semakin tinggi, maka badainya semakin kencang, dia terbangnya semakin tinggi. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, itu poin kedua. Nanti kalau ibu-ibu mau melihat versi lengkapnya, silakan kunjungi YouTube-nya GUPDI Lumajang Ibadah Wanita, ya, untuk supaya kalau mau lihat versi lengkapnya. Sekarang masuk ke dalam poin ketiga, yang kemarin belum tersampaikan, adalah poin yang terakhir. Tetap memelihara iman percaya. Di dalam Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Selasa kemarin ayat ini nih keluar. Ibu Gembala kemarin menyinggung ayat ini yang di finishing strong. Yang terakhir tuh, finishing strong. Jadi kalau ayat ini ada satu firman Tuhan yang keluar lagi, perlu diperhatikan ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau kita lihat surat Paulus ini, itu adalah surat yang ditulis Paulus yang terakhir yang ditujukan kepada Timotius. Pada masa itu Paulus ini ada di dalam kekaisaran Kaisar Nero yang berkuasa. Kita tahu ya, Kaisar Nero itu kejam. Dia yang menghalangi supaya kekristenan itu tidak berkembang di Roma. Jadi bisa dibayangkan bagaimana nasibnya pengikut Kristus pada saat itu. Mengalami penganiayaan, mati. Bahkan Paulus sendiri pada masa itu dia ada di dalam tahanan pemerintah. Ditinggalkan sahabatnya, menyadari bahwa pelayanannya dan kematiannya sudah dekat. Kalau kita perhatikan surat-suratnya yang ditulis itu condong kepada penguatan iman di masa sukar. Paulus menegaskan bahwa iman itu harus diperjuangkan. Di slide 11, 2 Korintus 13 ayat 5.
Iman itu harus diperjuangkan. 2 Korintus 13 ayat 5, slide 11. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Perjuangan umat Tuhan itu beda-beda. Ada yang masih berjuang di dalam perekonomiannya, ada yang masih berjuang dengan keruwetan rumah tangganya, ada yang berjuang sakit penyakitnya, ada yang berjuang pemuda-pemudi mencari jodoh. Bahkan hamba Tuhan pun tidak lepas dari perjuangan bagaimana membawa jemaat masuk ke dalam rencananya Tuhan. Setiap kita ada di dalam pertandingan yang berbeda. Setiap orang percaya itu harus menguji dirinya untuk menentukan keselamatan adalah merupakan suatu kenyataan. Diuji. Diri kita harus menguji, apakah keselamatan itu bisa menjadi nyata dalam hidup saya. Perjuangan saya tinggal selama 22 tahun berjauhan dengan suami itu bukan perkara mudah. Jadi suami saya itu sekarang ini plus minus lah 22 tahun, 6 minggu bekerja, 2 minggu di rumah. 6 minggu bekerja, 2 minggu di rumah, itu selama 22 tahun plus minus kami alami. Untuk menjaga kekudusan rumah tangga saya, kami berdua ini harus menjaga pergaulan. Saya harus menjaga pergaulan saya, suami saya pun juga demikian. Ada seorang teman tuh bertanya pada saya begini, Bu Yuli, kok bisa sih tinggal berjauhan sampai sekian lama dengan Pak Edi? Saya itu katanya, 5 hari loh suamiku tuh keluar kota, kudu tak susul lah rasanya. Itu baru 5 hari. Saya jawab, sekalipun saya ini sekarang hidup di dunia ini, tapi saya tidak mau menjawab dengan istilahnya dunia. Dunia mengatakan bisa karena biasa, no. Tidak ada itu dalam kamus saya. Yang ada, saya bisa karena Tuhan yang memampukan saya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memampukan saya tinggal berjauhan selama 22 tahun. Oleh karena itu, saya itu selektif, suami saya itu selektif. Kalau mau masuk ke dalam satu komunitas, kalau komunitas itu tidak membuat kami ini tambah jatuh cinta sama Tuhan, lebih baik saya menghindari. Lebih baik kami menghindari berdua, tidak nyemplung di situ. Ya, nah. Bahkan di dalam nasihat perkawinan ya, untuk orang percaya ya, untuk kita semua, Tuhan memperingatkan dalam firman-Nya di dalam 1 Korintus 7 ayat 5, saya bacakan saja. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama, untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Janganlah saling menjauhi, tetapi saya lakukan jauh. Tetapi kecuali dengan persetujuan bersama, kami sama-sama setuju. Bukan kami tidak pernah ada usaha untuk mencari pekerjaan yang lebih dekat, kami sudah pernah mencoba. Tetapi justru kami tidak bisa menjadi berkat, hidup kami tidak bisa menjadi berkat. Tidak ada damai sejahtera. Waduh, kok dekat sama suami nggak damai sejahtera, piye toh Bu Yuli? Ya. Bukan saya tidak damai sejahtera, bukan itu yang Tuhan mau. Jadi hidup saya sekeluarga ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan selalu me-warning kita. Nah, untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi sebentar lagi nih suami saya akan pensiun, kami akan berdua terus selamanya ya. Di dalam perjuangan, roh Tuhan yang hidup itu yang memampukan kami berdua tentunya ya. Saya harus mengandalkan roh Tuhan untuk mendapatkan kekuatan di dalam bertanding tadi. Di dalam Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup di dalam kebenaranmu.
Di saat saya dan suami saya memandang kasih setianya Tuhan, sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu lewat itu lewat wis ndak pakai. Aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Jadi saat umat Tuhan itu setia kepada Tuhan, dia pasti akan setia dengan keluarganya. Dan hidupnya ada di dalam kebenaran. Kembali ke slide 10 tadi. Memelihara iman yang tadi iman harus diperjuangkan. Sekarang iman harus bertahan sampai akhir. Iman harus dipertahankan sampai akhir. Iman itu membutuhkan daya tahan atau tenaga, membutuhkan stamina atau energi, nutrisi terbaik supaya mampu bertahan adalah firman Tuhan. Bapak Gembala kan sering ya menasihatkan kita, ojo lali pesannya Bapak Gembala, baca firman, kekuatannya awake dhewe. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ini perumpamaan yang sangat jelas. Tergantung iman mau dibangun apa, pakai batu atau pakai pasir. Kalau mau iman dibangun pakai batu, apapun yang ada tidak akan menggerus, tetapi tetap kuat. Kita bisa temukan contoh iman yang sangat spektakuler mempertahankan iman di dalam peristiwanya Sadrak, Mesak, Abednego. Nanti ibu-ibu baca ya di dalam Daniel 3, di situ panjang gitu, nanti saya ringkaskan saja. Nanti PR dibaca di Daniel 3 tentang dapur perapian. Ceritanya begini. Raja Nebukadnezar itu kan bikin patung emas, dewa emas. Setelah patungnya jadi, diundanglah seluruh para pembesar-pembesar negeri itu, wis pokoknya dari pelosok-pelosok itu diundang semua untuk menghadiri mentahbiskan patung emas itu tadi. Nah, kemudian diumumkan sama bentara kerajaan, kalau nanti terdengar suara sangkakala, gambus, kecapi, dan bunyi-bunyian lainnya, harus serentak menyembah patung dewanya si Raja Nebukadnezar itu. Nah, kemudian, tetapi apa? Sadrak, Mesak, Abednego, pemuda ganteng ini nggak mau. Dia nggak mau nyembah. Dilaporkan sama raja. Raja marah. Dan waktu raja marah, disuruh masukkan ke dalam dapur perapian. Sing opennya itu disetel sampai 7 kali lebih panas. Saya nggak tahu berapa derajat itu panasnya. Diceritakan di situ yang gendong aja itu sampai mati. Yang gendong si 3 pemuda ganteng ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini. Open saya di rumah itu kalau pas lagi masak apa gitu ya, 100 derajat itu loh saya kenyos, melentung 100 derajat itu. Apalagi 7 kali perapiannya si Nebukadnezar ini. Di dalam Daniel 3 ayat 17 bisa ditampilkan. Daniel 3, 17 dan 18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Loh, iman sing model kayak gini nih dihadapkan pada kematian dia berani menolak. Sekalipun mujizat tidak terjadi, milikilah iman yang bertahan sampai akhir. Karena iman tersebut menarik kuasanya Allah bekerja dengan dahsyat.
Jadi iman masih titik gitu, itu kuasa Tuhan itu bisa bekerja. Seperti itu, contoh lain lagi wanita pendarahan. Dia berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di Markus 5 ayat 30, Tuhan kan dikatakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Apa itu? Ya, karena iman yang kecil dari wanita yang sakit ini tadi menghasilkan suatu mujizat. Ya. Di saat beban berat dalam bertahan di dalam iman ini, di saat beban berat datang, entah mungkin apakah ibu-ibu pernah mengalami pada waktu beban ini berat datang, rasanya kayak enggak kuat gitu ya. Semuanya berjalan baik-baik saja, tiba-tiba boom, masalah datang itu tanpa diduga. Jalan ini kayak ngawang, seperti kayak enggak sampai-sampai gitu. Pada saat saya mengalami yang demikian, saya masuk kamar, yang saya lakukan penyembahan pujian. Ada satu pujian yang sangat memberkati saya. Setiap saya ada masalah yang sulit banget gitu ya. Pujian itu dalam bahasa Inggris, pujian ini pujian lama. Tapi saat saya naikkan, hati saya tuh ada suatu kelegaan walaupun saya belum mendapatkan jawabannya dari persoalan saya. Saya akan coba nyanyikan ya Bu, walaupun suara saya ini tidak semerdu WL sama singer di sini, tapi saya akan coba nyanyikan pujian ini hanya sebait saja ya. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Saat saya nyanyi malam, tengah malam ada masalah itu menguras hati saya. Pujian ini, hati saya lagi sedih, gundah gulana. Tapi pujian ini bukan tentang meronta-ronta, tentang sedih, gitu, tidak. Pujian ini justru malah pujian mengagungkan Tuhan. Saya katakan, I love you Lord, aku mencintaimu Tuhan. I lift my voice to worship you. Aku angkat suaraku untuk memujamu. My soul rejoice. Jiwaku ini bersuka. Take joy my King, nikmati sukacitamu Tuhan, ya Rajaku. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Biarlah di dalam pendengaranmu yang manis-manis saja kau dengar. Bu, coba bayang yo, ibu-ibu ini punya masalah. Tapi ibu-ibu bisa mengatakan, I love you Lord. Aku sayang kamu Tuhan, aku cinta kamu. Ya apa perasaan di Bapak kita di atas itu? Rontok loh. Apa yang kau mau? Langsung tak kayak wis. Nggak kuat Bapak kita di surga. Beda ya. Sangat berbeda. Pada waktu Selasa yang 2 Selasa lalu, saya masih anak-anak. Pada waktu suami saya ada dalam daftar tunggu di PHK, saya kan mengatakan, aduh, piye iki? Ya apa iki? Beda loh. Tapi begitu saya masuk dalam training centernya Tuhan, itu dilatih. Panca indera ini jadi peka, karena latihan. Dilatih sama Tuhan. Kalau yang tadinya saya ini lemah gemulai jadi berotot. Kalau yang tadinya letih, lesu, saya jadi ketar saya. Karena latihan, panca inderanya dilatih. Di dalam training centernya Tuhan itu. Jadi wanita Allah harus dewasa, harus ada perubahan. Anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dewasa. Jadi mempertahankan iman itu syaratnya kudu dewasa rohaninya. Gambaran sederhananya begini,
Kalau anak saya umur 1 tahun, katakanlah masih pakai pampers. Sekarang anak saya sudah kuliah, masuk katinggal pampers terus, ya apa perasaannya Bapak? Saya nih loh, ibu ya nih loh, perasaannya ya apa? Begitu juga dengan Tuhan. Di saat kita mempertahankan iman, kedewasaan itu penting. Dari mana kedewasaan itu? Dari banyaknya latihan. Bagaimana supaya dapat bertahan? Hanya yang dewasa saja yang boleh menjadi mempelai Kristus. Tentu kita sepakat kalau anak-anak kita belum dewasa, kalau ada yang melamar pasti nggak akan diberikan. Untuk menjadi mempelai Kristus harus dewasa, ya. Kembali ke slide 10 tadi. Yang ketiga, bagaimana memelihara iman adalah mengenali musuh. Nah, mengenali musuh kita. Kalau kita menghadapi musuh, berarti kan menghadapi peperangan. Kalau yang namanya perang, berarti kan pakai senjata. Gambaran sederhananya, contoh sederhananya itu gini. Kalau misalnya saya mau membasmi nyamuk sama membasmi laron, itu beda senjatanya. Ya, katakanlah nyamuk ini musuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda senjatanya. Waktu saya kecil, itu nenek saya tuh kalau nyamuk itu, nguber nyamuk itu piring dikasih lengo. Sap-sap gitu, nanti cucu-cucunya disuruh tunduk kepalanya gini, nenek saya wet gitu. Belajar berhitung itu saya dari nenek saya nangkap nyamuk. Nyamuk ewakan dek piring itu disuruh ngitung situ. Itu zamannya saya dulu kecil, itu cara menangkap nyamuk salah satu strateginya itu. Kalau yang zaman modern sekarang tinggal ditancep dicolokan, keluarlah aroma lavender. Lavender kan anti nyamuk ya. Aroma terapi lah, ya. Aroma melati itu nyamuknya hilang. Cara nangkep laron, senjatanya ya beda. Laron itu hanya muncul kalau di musim dingin. Tinggal dipateni lampunya cetik. Laronnya metu. Beda caranya. Jadi menghadapi musuh pun beda ya. Kita lihat musuh yang pertama adalah kedagingan kita. Di slide 13. 13, maaf. Slide 13. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi wanita Allah, kita ini punya 2 pilihan. Mau dipimpin sama roh kebenaran atau mau dipimpin oleh tabiat dosa. Karena pada dasarnya manusia itu masih punya natur dosa. Kalau kita mau dipimpin oleh roh kebenaran, otomatis buah roh yang kita hasilkan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita dipimpin oleh tabiat dosa, ya perbuatan daging yang telah nyata itu, pencemaran, pencabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain-lain. Nanti ibu-ibu buka di rumah ya, di Galatia 5 ayat 19 sampai 22. Ya, lalu bagaimana mengalahkan daging? Dipimpin oleh roh Allah. Saya kutip apa yang disampaikan Ibu Febe. Mau dipimpin oleh roh Allah. Kok si angel? Puasa, berdoa ya. Nah, siapa lagi musuh kita? Adalah iblis dan kuasa kegelapan. Jadi musuh kita tadi itu adalah kedagingan kita, dan yang kedua adalah iblis dan kuasa kegelapan. Slide ke-14 dan ke-15. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan
kita bukanlah melawan darah dan daging. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bu, dalam hitungan 1, 2, 3 coba nanti toleh yang di sebelahnya ya. Saya hitung 1, 2, 3, noleo yang di sebelahnya. 1, 2, 3. Belum kompak? Lagi ya. 1, 2, 3. Nah, kelihatan ya Bu siapa? Kelihatan toh? Itu bukan musuh kita. Ya, disebutkan di sini loh. Kalau ibu-ibu menganggap sebelahnya musuh kita, iku sopo iku ya, dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi sebelah-sebelah kita ini bukan musuh kita. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat iblis. Gimana caranya memeranginya? Pakai senjata apa? Saya baca di ayat yang 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Belum Mas? Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Ya, jadi firman Allah itu dikatakan bahwa senjata yang ampuh. Tapi senjata ampuh itu jadi tidak ampuh kalau kita ini tidak pakai. Kalau ada orang mulai jatuh lagi, pedang ini tidak dipakai. Cuma dipendelengi tok, dilihat tok, tidak dipakai. Ya. Jika hati, pikiran, tindakan, perbuatan dikuasai oleh firman, sopo sing kate sing wani nyedek itu loh. Ya. Kuasa apapun tidak berani mendekat. Hati, pikiran, perkataan, perbuatan dikuasai oleh firman. Sekalipun ada toh firmannya, singa mengaum-ngaum mencari mangsa. Itu pun tidak bisa nerekam, walaupun dia berada di sekeliling kita. Kecuali yen kita buka celah. Kecuali kalau diundang di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, paling ujung, paling akhir itu, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 paling terakhir itu, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita pakai pedang firman, berarti Allah sendiri. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Kalau Allah ada di pihak saya nggak akan dredeg. Wah, berdiri di sini nih, ini juga perjuangan Bu, berdiri sini ya. Saya ingat Bapak Gembala Sugianto pada waktu menyampaikan tentang firman itu sebagai rambu-rambu. Saya itu sangat diberkati sekali. Kenapa? Pada waktu Pak Gianto itu menyampaikan dengan kata-kata, saya memvisualisasikan itu dengan gambar. Jadi kadang saya itu aneh-aneh. Kalau ada hamba Tuhan yang menceritakan gitu, saya itu kadang menggambar. Agak unik memang saya ini, menggambar. Supaya saya paham apa yang diceritakan. Pada waktu itu Bapak Gembala menyampaikan gini, firman itu sama dengan rambu-rambu yang dipasang di pinggir jurang. Mungkin kalau ada yang masih ingat, yang masih punya catatannya, coba nanti dibuka. Firman itu adalah rambu-rambu yang dipasang di pinggir jurang. Saya itu menggambar gunung. Mari gambar gunung, terus ada jalan ke atas gitu ya. Tengahnya jalan tuh sekasih panah ke atas. Lah kalau di sini gunung, di sini jalan kan, di sini pasti jurang. Di pinggirnya jurang ini saya taruh patok gitu, saya tulisi word itu artinya firman. Yang sebelah kiri pun saya pasangi patok. Nah, kemudian saya gambar manusia pentol korek itu, manusia lidi itu, bunder, panjang gitu. Nah, manusia lidi ini tadi harusnya jalan di tengah, sesuai dengan arah panahnya tadi yang ke atas. Di dalam perjuangan iman si manusia lidi itu ya iso menceng ke kanan dia, mau nyemplung ke jurang. Karena ada rambu, ada firman dipasang di situ, ora sida nyemplung, balik. Jalan lagi dia. Dia memperjuangkan lagi kehidupannya, mempertahankan imannya, jalan.
Tapi perjalanan di dunia ini kan tidak mulus. Terus jalan. Lah kok menceng maneh, jatuh lagi tapi ke kiri, enggak ke kanan. Waktu dia ke kiri, ada lagi patok. Ada firman lagi yang menghalangi. Mungkin firman ini yang dia dengar dari gembalanya, bisa. Mungkin pernah dengar dari temannya yang menasihati, bisa. Mungkin dari firman yang dia baca, bisa. Balik mana manusia ini tadi? Harus kembali ke jalan yang lurus tadi. Jadi firman itu jadi rambu. Kalau kita sering baca firman, kita sering dengar firman, itu rambu lalu lintas itu loh. Ya, samalah dengan rambu-rambu lalu lintas. Oh, jangan stop. Sekarang di tol itu ya Bu, di tol itu rambu-rambunya membahayakan juga loh. 100 km, moro-moro 80 km. Kalau kita mau pergi ke Malang itu, ke Pandaan itu dari 100 meter tiba-tiba 80 meter. Oh, kok ketinggalan rem iki. Dan jaraknya itu dekat. Nah, itu rambu-rambu. Ada maksudnya rambu-rambu itu. Jadi firman itu menghalangi kita untuk supaya kita ini tidak jatuh ya. Wanita yang berhasil dan sukses hidupnya adalah wanita yang memiliki kemampuan untuk memelihara imannya sampai akhir. Pada akhir zaman, krisis iman itu akan terjadi. Tapi kita dikasih tahu tanda-tanda akhir zaman, enaknya orang percaya itu gitu. Kita dikasih tahu tanda-tandanya. Di dalam kesulitan, banyak orang bisa meninggalkan imannya. Dalam kesulitan, bisa orang menukar imannya. Kalau ibu-ibu memperhatikan situasi dunia, Eropa Timur itu sudah perang ya, sudah bergejolak. Kalau memperhatikan lagi Asia, itu juga mulai bergejolak. Saya tidak nakuti. Kalau saya memperhatikan ada alutista itu ditambah, kemudian saya perhatikan itu kayak main catur itu. Saya ini kan suka main catur ya. Alutista ditambah. Sekarang kita bisa buat sendiri, buat kapal selam sendiri. Wah, itu penambahan luar biasa. Saya perhatikan tuh, wah ini arahnya kemana? Ternyata Asia pun juga bergejolak. Tanda kesudahan zaman, kita bisa buka ya bahwa kita bisa tahu sudah kasih mulai pudar, mementingkan diri sendiri. Itu kan salah satu contohnya. Bahkan yang paling keras ya, signalnya itu, clue-nya itu loh, petunjuk sama sign-nya itu di dalam Lukas 18 ayat 8c. Lukas 18 ayat 8c, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat 18, Lukas 18 ayat 8c. Ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah, yang bagian terakhir, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini petunjuk loh, bahwa iman itu semakin hampir gak ada. Hidup harus berhati-hati. Ya, karena itu yang dicari. Jangan bangga punya nama iman tapi kalau tidak beriman. Jangan bangga beragama Kristen tapi tidak beriman. Ya. Mari pertanyaan di atas tadi ya, itu menjadikan perenungan bagi kita semua. Buat kita semua tanpa terkecuali. Mari wanita Allah, pastikan kita menjadi wanita idaman bagi suami, anak-anak, cucu, mantu, mertua. Itu dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Menghormati kekudusannya, keagungannya, kemuliaannya, dan kebesaran kuasanya. Yang kedua adalah hati yang rela dibentuk sampai menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tetap memelihara iman, percaya sampai mendapatkan mahkota kebenaran. Jadi mempertahankan iman itu ada tujuannya. Mari berjuang, bertahan oleh apa? Piala nih atlet dapat piala. Kita mahkota kebenaran. Ya, wanita yang menjadi idaman keluarga adalah wanita yang menyenangkan Allah.
Saya akan tutup perenungan malam hari ini dengan satu kesaksian. Di Selasa yang lalu saya sampaikan bagaimana kesaksian kehidupan saya. Saya berkatakan, saya ingin mengenal Tuhan sendiri. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, mengalami sendiri, bukan seperti apa yang dikatakan suami saya. Saya tidak mau mendengar, tidak ingin hanya mendengar dari suami saya saksikan atau orang lain menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya mau sendiri. Saya itu di Panjaitan, di rumah yang lama kan hanya bertiga sama anak-anak. Anak-anak saya masih balita, karena rumahnya kecil, kamarnya cuma 2, Yu itu pulang kalau sudah selesai. Anak saya masih balita waktu itu 4 tahun dan 3 tahun. Suatu ketika anak saya yang pertama Bayu itu sakit. Sudah saya bawa ke dokter, obatnya diminum itu turun naik panasnya. Hari kedua, jam 9 malam, panas. Sebagai seorang ibu, obatnya wis diombe, tapi kok masih panas. Yang saya lakukan tetap dikompres. Kalau ya, lipatan-lipatan itu harus dikompres, karena ibu saya itu bilang, kalau punya anak kecil, ojo sampai panas itu sampai step. Step itu kejang, demam kejang itu. Jangan sampai step, harus diwanti-wanti itu saya. Jadi lipatan-lipatan ini sudah saya kompres semua. Dan bahkan yang saya lakukan, saya telanjangi dia. Saya ini buka baju saya peluk anak saya itu. Kan meresap di sini. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah melakukan itu meresap di dada ini, panasnya anak itu. Kalau sudah beberapa saat, badan saya kan jadi anget. Saya taruh lagi anak saya kompresi lagi. Itu saya lakukan berjam-jam, tidak ada hasilnya. Sampai hampir tengah malam, anak saya ini panas, mukanya merah, terus mulai ngelendur-ngelendur itu ya, berbicara. Kalau anak panas, orang tua panas itu juga bisa berbicara yang ngelendur-ngelendur gitu. Lah saya kan takut, mau saya bawa ke rumah sakit, yang gendong si kecil siapa? Masih sangat kecil. Saya hanya bertiga, rumah belum ada pagernya. Terus saya ini nangis. Tuhan, ini opo Tuhan? Gitu tok, enggak bisa bilang dalam nama Yesus sembuh, enggak iso saya. Waktu Tuhan ini gimana ini? Lah kok saya tuh inget cerita guru sekolah minggunya loh, cerita tentang Naaman. Tak telanjangi anak saya itu, tak taruh di pinggirnya bak, kakinya saya pusut-pusut pakai itu air, kepala-kepalanya ini saya kasih air supaya enggak kaget. Kemudian anak itu saya cemplungkan di bak itu sekian, tapi saya pegangi, itu 4 tahun anak saya. Saya pegangi, saya gosok-gosok itu. Beberapa saat saya angkat, saya andui, saya blonyoi minyak telon, saya ganti bajunya, saya tinggal jemur anduk di belakang. Tiba-tiba anak saya teriak, "Mama makan." Bu, anak saya 2 hari tidak mau makan. Saya cek itu mulutnya, tidak ada sariawan. Jadi anak-anak kalau punya cucu, bisa tidak mau makan, mungkin ada sariawan. Saya lihat tidak ada sariawan. Pada waktu dia teriak, "Mama makan," hati ini rasanya rontok saya. Saya ambilkan makanan tuh sambil nangis. Lali bilang terima kasih sama Tuhan, ini lali. Mengambilkan makanan tuh sambil nangis, saya suapin anak saya ini. Saya suapin, saya kasih minum air putih, kasih madu, anget-anget itu kasih madu, saya sorongkan gitu, mau. Terus dia mainan mobil-mobilannya itu sambil ngoceh gitu. Dia mulai agak ngantuk, saya suruh ngidot. Paginya, waras, udah lari-lari sama adiknya main, seperti tidak terjadi apa-apa. Hari Jumat saya komsel. Saya saksikan itu di komsel saya. Ada Ibu Ace di sini, ada Bu Giarto. Pada waktu di komsel saya saksikan itu, saya bilang sama Bapak PKS saya kom tadi malam Pak Bayu. Karena saya tidak tahu harus berkata apa, pokoknya tiba-tiba saya ingat itu cerita tentang Naaman. Bapak rohani saya berkata apa? Kalau tidak benar-benar Tuhan yang berbicara, jangan meniru apa yang dilakukan oleh Bu Yuli, karena hasilnya belum tentu sama. Saya belum terlatih mendengar suara Tuhan itu, saya tidak terlatih. Belum sampai ke situ.
Saya masih seperti Samuel kecil, kalau dipanggil itu saya kayak Samuel, Samuel. Ya Bapak, melayu dek kamari Imam Eli. Imam Eli ndak manggil, suruh balik lagi tidur. Celuk mana Samuel cilik gue? Samuel, Samuel. Sama seperti itu, saya masih belum. Tapi pada malam itu saya ingat guru sekolah minggunya loh yang cerita yang terima tamu itu loh. Saya ingat dia cerita itu. Saya lakukan itu. Iman sing sak ipet itu menarik kuasanya Tuhan. Dan akhirnya kerinduan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu Tuhan penuhi. Tapi ngeri, ngadepinya tuh ngeri sedep. Ngerinya itu yaitu menghadapi itu rasanya kayak enggak kuat. Tapi begitu Tuhan melakukan sesuatu tuh, oh iya ya, gitu ya. Nah, saya undang pemain musik. Ayat penutup di dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Saya undang singer. Monggo. Mari Ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita deklarasikan ayat penutup ini. Roma 8 ayat 18 kita baca sama-sama. Sebab 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan-penderitaan yang Ibu alami pada masa kini dalam mempertahankan iman itu enggak sebanding Bu dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Wes percaya wa saya, percaya firman maksud saya, percaya firman. Tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Ya, sekalipun dalam mempertahankan iman tidak mudah, namun kita harus tetap memiliki pengharapan. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk untuk menjadi sempurna seperti Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu
yang dibentuk. Mari jadikan pujian ini doa kita. Hidupku Ini hidup kami Tuhan. di tangan-Mu. Ini rindu kami Bapa. Ya Urapan kuasa-Mu, budi baharui selalu. jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikanku Mari minta kepada Tuhan. dalam rumah. Pakai setiap kami, pakai kami. Inilah hidupku Ya Yesus. di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai Mari bersama. kami mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan sabdamu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bukan cuma lagu yang indah yang kami nyanyikan Tuhan, tapi ini doa seruan kami kepadamu. Sempurnakan selalu Kami rindu seperti-Mu Tuhan. Bentuk setiap kami. segenap jalanku, Ya Tuhan. memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Yesus, mau seperti-Mu. Ku rindu seperti-Mu Tuhan. Ya Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat suara bagi Dia, katakan, aku mau seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu. Ini rindu kami, ini doa kami Tuhan. Sempurnakan bentuk setiap kami. Semuanya dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan Yesus, memuliakan nama-Mu. ya kami mau seperti-Mu Tuhan. Seperti-Mu Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta.
seperti Yesus. Seperti Yesus. Tidak ada permintaan lain Tuhan yang lebih besar. Yang aku rindukan. Jadikan aku seperti-Mu Tuhan. Daging kami lemah Tuhan, tetapi Roh-Mu yang akan memberi kekuatan bagi kami. Untuk kami mau menaklukkan keinginan daging ini dan mau jadi seperti Yesus, mau dibentuk Tuhan. Jadikan semua kami wanita-wanita idaman, bukan saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan-Mu Tuhan. Jangan pernah hilang daripada kami hati yang takut akan Engkau. Terus taruh itu dalam setiap kami dan buat kami ini rela untuk dibentuk. Model apapun yang Kau mau, sesakit apapun Tuhan Kau kerjakan kami mau tunduk, kami mau seperti Yesus, kami mau disempurnakan agar kami berjumpa jadi mempelai. Dan sampai akhir buat kami terus berjuang, tidak pernah lelah, tidak dikoncangkan oleh apa yang di dunia ini. Kami jadi seperti-Mu, kuat teguh, sampai kami menerima mahkota kehidupan. Meteraikan firman-Mu Tuhan atas setiap kami. Dan biarlah melalui firman ini akan membentuk setiap kami, wanita-wanita yang ada dalam ruangan ini, jadi wanita idaman Tuhan. Terima kasih. Berkati Ibu Yuli yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Kau pakai beliau lebih lagi. Pengurapan dan hikmat ditambahkan. Dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pergumulan apapun, Engkau tahu, Engkau yang paling peduli, Engkau yang paling mengerti. Dan Engkau akan selalu ada baginya dan keluarganya. Berkati apapun yang dikerjakannya, dibuat jadi berhasil. Semua kembali guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semua kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Setiap kami pasti menjadi pelaku firman yang baik, yang setia, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
信靠上帝的人，一人的子孙永不缺乏，并不会叫人讨伐。上帝会成全，他说应许之神言，信靠上帝的你们，必没有不可能的事。Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kepentinganku那些信靠上帝的人，一人的子孙永不缺乏，并不会向人讨伐。上帝会成全，他说应许之神言，信靠上帝的一人，必没有不可能的事。信靠上帝的我们，必没有不可能的事。Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yeay. Tetap di panggung, Ibu. Ada kejutan. Ya, ayo rapikan. Dedek nih pasti ibu-ibunya loh, Bu Christine. Mau diapakan ini ibu-ibunya? Foto dulu. Ada berkat Tuhan, ucapan terima kasih kami buat tim Lavender yang sudah menyediakan waktu tenaganya untuk melayani di tempat ini. Terima kasih, jangan kapok-kapok ya tim Lavender, kami sungguh diberkati. Ya, melalui penampilan tim ini, biarlah yang muda-muda ingat ya, jangan kalah heboh. Ya. Dan pesan saya buat semua jemaat GUP yang ada di tim ini, tetap jadilah berkat, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Ya, puji Tuhan. Saya mewakili seluruh pengurus dan saya pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran tim yang luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah dikerjakan, pasti Tuhan membalaskan berlimpah. Ya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, jangan lewatkan setiap Selasa karena banyak kejutan-kejutan, ya. Dan pasti itu berkat, bukan kejutan-kejutan yang membuat akhirnya sakit jantung, enggak, membuat kita lebih sehat. Amin. Amin. Ya, jadi mari ajak menantu, anak, ya. Kita nih ibadah wanita bukan cuman ibadah yang usia banyak aja, enggak. Namanya semua yang wanita boleh hadir. Sudah menikah, belum menikah, yang pingin hadir kalau wanita silahkan. Mari diajak. Amin. Amin. Satu orang ngajak satu. Saya juga bersuka cita. Mari kita nanti juga memberikan aplaus, menyemangati. Hari ini hadir Ibu Melan, ya, Ibu Bek, Ibu Untung. Setelah beberapa tahun mereka harus berjuang karena kesehatan tubuh, tetapi Tuhan sudah memberikan kemenangan. Malam hari ini ada bersama dengan kita beribadah. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Nah, saya percaya Ibu Untung, Tante Melan, Tante Bek pasti tambah sehat. Amin. Bersama dengan kita semua menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan pasti ada pemulihan, dan pemulihan Tuhan sempurna. Amin. Buat semua, Tuhan memberkati kita semua. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Saya jemput untuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadiah hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Hambamu berdoa memintakan berkat buat tim yang sudah hadir, memberikan sukacita di tengah-tengah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan, Kau genapkan rancangan yang terbaik dari Tuhan atas kehidupan mereka, keluarga mereka, bahkan pengiringan mereka akan Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, dan terlebih biarlah mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh mereka, membawa keharuman, kehormatan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah dikerjakan Tuhan yang memperhitungkan, dan Tuhan balas seturut dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kami bisa bersama bersekutu kembali dengan Ibu Melan, Ibu Bek, Ibu Untung yang setelah sekian lama tidak bersama dengan kami. Dan Tuhan sudah memberikan kesembuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh amat baik. Dan biarlah Tuhan, kami minta, kami berdoa bersama, beri kesehatan buat ibu-ibu ini, untuk mereka senantiasa ada bersama dengan kami, menikmati sukacita bersama dengan kami semua. Dan buat kami semua yang ada Tuhan, lanjutkan rancangan-Mu atas setiap kami. Lanjutkan, Engkau membentuk setiap kami semakin serupa dengan Engkau. Sehari demi sehari, meskipun bagi kami mungkin sakit, tapi kami mau, kami rela. Agar kami dijumpai jadi mempelai yang tidak bercacat, dan saat Engkau datang kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua ibu-ibu yang ada di tempat ini malam hari ini. Berkati hubungan rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, menantu. Diberkati di dalam nama Yesus. Ada keharmonisan, ada kasih mesra. Di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan, apapun yang dikerjakan oleh semua ibu-ibu yang ada di sini, diupayakan, diberkati di dalam nama Yesus. Sehingga tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat itu dicurahkan.
Dan melalui berkat itu bukan membawa setiap ibu-ibu ini semakin jauh dari Tuhan, tetapi membawa semua kami semakin mengasihi Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Bahkan pengiringan kami kepada Tuhan pun diberkati. Kami tetap teguh di dalam kasih dan iman kami. Terima kasih buat ibu-ibu dan jemaat yang sakit Tuhan. Mari Engkau tilik mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kuasa pilur Yesus menjamah, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit diangkat, dicabut, dan kesembuhan itu mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, menyertamu sempurna. Hentar kami tiba di rumah dengan selamat, berjumpa dengan keluarga semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah dengan hati yang penuh dengan gairah untuk mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.